Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat hidayah serta kekuatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin menambah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa kita mengucapkan rasa terima kasih kepada guru kita yang telah mewakafkan, mengajarkan kepada kita ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa jaga dan diberkahi. Begitu juga para pengurus sekalian, para tamu sekalian. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin itu memiliki banyak amanah. Bahkan tubuh kita sendiri pun juga termasuk amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah jasad atau raga yang harus dipergunakan sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita dilarang melakukan aktivitas dengan jasad atau tubuh kita, satu kegiatan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu juga dianjurkan untuk memperkuat jasad kita, karena betapa banyak jasad itu membantu seorang mukmin dalam beribadah. Ada ibadah yang sifatnya jasadiyah, ya seperti apa? Misalnya sholat, ya itu banyak menggunakan jasad. Haji itu dikatakan apa? Jihadun nisa, jihad la kita lafih, jihad yang tidak ada apa? Peperangan bagi seorang wanita. Karena ada sa'i, ada tawaf yang harus lari-lari, memutarin itu sa'i, kemudian lempar jumrah, ada mabit juga. Kita yang nggak pernah mabit di luar ini, kita dididik mabit di Musdalifah, di Mina, ya, dan banyak aktivitas fisik di situ selain ibadah maliyah. Kemudian lebih khusus lagi adalah al jihad fisabilillah. Itu adalah ibadah yang banyak membutuhkan jasad. Dan Nabi SAW sejak zaman dahulu itu memotivasi kepada umatnya untuk menjadi umat yang terbaik. Ya, kuntum khaira ummatin dalam segala hal. Harus berprestasi dalam segala hal. Karena kalau zaman sekarang kan yang terbaik itu yang berprestasi gitu ya. Dalam segala hal umat Islam harus terdepan gitu ya. Kemudian ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan dari aktivitas kita bukan semata-mata untuk sehat, untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Itu hanya tabaiyah, sifatnya hanya ngikutin saja. Tapi yang terpenting adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niatkan aktivitas kita, latihan kita, ya, itu untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa saja, yang bisa dengan ilmunya kayak para ulama, yang dengan fisiknya kayak para mujahidin gitu kan. Semuanya akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekuatan itu tidak digunakan di jalan Allah, ya akan sia-sia. Pasti akan digunakan di jalan setan itu. Jadi kekuatan, ya kesehatan, kekayaan kalau tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya, pasti digunakan di jalan setan, ya. Innalladzina kafaru yunfikuna fisabili fisabilillah tauhid, ya. Orang-orang kafir itu juga ya, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Begitu ya ayatnya. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu juga menginfakkan harta mereka untuk membendung agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaliknya seorang mukmin juga harus menginfakkan hartanya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kalau kekuatan itu bergabung dengan ilmu, ini insya Allah pertanda kebangkitan umat Islam. Seperti kisahnya Talut, ya. Allah menangkan Bani Israel yang sebelumnya terjajah itu dengan seorang pemimpin, ya. Bahkan bukan dari kalangan nabi, ya. Jadi artinya orang-orang soleh. Artinya bisa ketika dibimbing oleh seorang nabi. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism.
Jadi kuat dalam ilmunya, kuat dalam apa? Jasadnya. Insya Allah Allah akan berikan tamkin, Allah akan berikan ini ya, kekuasaan. Nah, kita mencoba bagaimana ya di Takumi ini menjadi mukmin yang apa? Kesatria, bina mukmin kesatria ya. Ya, bisa kuat kesatria tentu yang apa namanya? Yang kuat ya. Kuat dalam hal apa? Dalam hal ilmunya, imannya, jasadnya. Makanya kita nggak hanya sekedar berlatih, tapi juga apa? Berlatih mencari ilmu, juga menyebarkan atau berdakwah dengan ilmu yang kita dapatkan, sehingga apa? Kita bisa bermanfaat. Nah, ini rekan-rekan sekalian ya, mudah-mudahan kita semakin diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ingat bahwa al ajru biqadril masyaqqah, bahwa pahala itu sesuai dengan kepayahan. Semakin payah insya Allah semakin besar pahala yang kita akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.